Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wisnu Prasetya dari kelas 04 TPLP 007 NIM 211011400520. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS yaitu proyek gabungan UI yang terdapat home, menu file, menu pertemuan, menu latihan, dan menu bot. Sekarang di sini saya ada di tampilan login. Di antaranya ada satu text field, satu password field, dan satu login dan dua label. Di sini di loginnya saya memakai import JOptionPen dan string usernya saya memakai Wisnu dan passwordnya saya memakai 123. Kita masuk di sini Wisnu 123. Maka login. Ketika saya salah, maka JOptionPen-nya akan aktif. Di tampilan home yang terdiri dari 5 add menu, yaitu menu file, menu pertemuan, menu latihan, menu about, dan juga ada menu logout. Di menu pertemuan ini adalah pertemuan yang sudah dikerjakan bersama di kampus, yaitu ada pertemuan 11 yang terdiri dari latihan 1 dan latihan 2, pertemuan 13, pertemuan 14, pertemuan 15, pertemuan 17. Di sini cara menambahkan di menu bar ini yaitu dengan cara klik kanan, add from palette, menu item. Di sini kita tinggal ganti nama yaitu pertemuan 19. Setelah itu tinggal saya refaktor di pertemuan 19 ini ke home. Tinggal kita ganti nama L19 refaktor. Di sini tugas set visible dispose itu untuk apabila kita mengklik button home tersebut, maka kita akan kembali ke menu home. Yaitu kita langsung ke teman space 19-nya. Jangan lupa di sini kita juga beri desain untuk kembali ke home utama. Misal kita taruh di sini saja. Kita taruh jadi seperti ini. Setelah itu kita jalan ke menu di tampilan home ini, di setiap pertemuan atau latihan atau bahkan membot, saya menambahkan desain home button yang berguna untuk memudahkan kita kembali ke tampilan home utama. Dan di sini saya membuat gambar seperti ini dengan menggunakan label supaya agar menarik dengan cara klik kanan label, klik properties dan icon. Setelah itu di external image ini kita langsung klik di 3 lagi. Nah setelah itu apabila kalian punya gambar tinggal dimasukin aja, maka tergantilah gambar seperti ini. Di program pertemuan ini adalah program yang pernah kita kerjakan bersama di kampus. Di antaranya ada pertemuan 11 latihan 1. Di sini terdapat 2 label, 1 text field dan 1 text area dan 2 button. Di sini kita ketik misal tampil, maka muncul di text field seperti ini. Setelah itu pertemuan 11 latihan 2 kita ketik. Di sini merupakan program kalkulator, misal 40 50 tambah, maka hasilnya 90. Dan di pertemuan 13 ini di sini terdapat ada 3 label, 2 text area, 5 button termasuk home dan 1 text area. Di program pertemuan ini adalah menghitung rumus jarak, rumus kecepatan dan rumus waktu. Dan di button clear ini
ditugaskan untuk membersihkan text field dan text area. Kita beri contoh 30, 21. Di sini rumus jarak, rumus kecepatan, rumus waktu. Dan di sini clear untuk membersihkan. Selanjutnya di pertemuan 14, di sini terdapat 5 label, 5 text field, dan 2 button termasuk home dan 1 text area. Jika nilai lebih besar dari 80 maka A, jika nilai lebih besar dari 70 maka B, jika nilai lebih dari 60 maka C, jika nilai lebih dari 50 maka D. Jika nilai kurang dari 50 maka adalah E. Maka hasil text areanya adalah grade A. Misal kalau rate E, maka hasil grade-nya adalah E di bawah 50. Di pertemuan 15 sebenarnya sama aja. Cuma di sini terdapat perbedaan, yaitu di pertemuan 15 ini saya memakai import JOption pen. Di JOption pen ini, maka jika saya belum mengisi data, maka data masih kosong. Apabila jika keadaan lebih banyak dari relasi, maka muncul notifikasi. Dan jika pengecekan nilai input tugas UTS UAS lebih 100, maka nilai tersebut tetap 100. Misal 13, kehadiran 300. Nah, di sini terdapat data masih kosong. 11 isi. Kehadiran lebih banyak dari relasi. Dan apabila kita ketik maka 100 semua. Di pertemuan 17 ini merupakan, di sini adalah login yang belum dikembangkan ya. Untuk pertemuan 19 ini merupakan program kalkulator. Ini terdapat satu text area, ini 9 button termasuk home. Berikut, misal 1 tambah 4 sama dengan C, clear untuk membersihkan, dan 2 kali 4 sama dengan 8. Itulah pertemuan-pertemuan yang pernah kita kerjakan selama di kampus. Nah, di sini di semua pertemuan sudah dijelaskan, maka saya akan menjelaskan menu latihan yang sudah saya kerjakan di luar materi kampus. Untuk yang pertama, lotre. Di desain lotre ini saya terdiri dari 4 label, 2 home yang sudah terdiri dari button home dan 1 text area. Dan di sini saya ganti-ganti fontnya, saya edit. Dan selanjutnya kita masuk shortcode. Di sini saya memakai package home-nya import Java util random. Di sini area yang berisi beberapa string yang akan dipilih secara acak dan random, objek dari kelas random untuk menghasilkan angka acaknya, dan kata acak variabel string yang akan menyimpan satu elemen acak dari array. Nah, di sini saya sering kata terdiri dari T gelas, dan ini akan muncul di area teks cara random. Objek di kelas random untuk menghasilkan angka acaknya, dan kata acak variabel string yang akan menyimpan satu elemen acak dari array kata. Nah, sekarang kita coba run file-nya. Nah, coba saya klik, maka muncul random. Misalnya T gelas, dapat uang, T gelas lagi, coki-coki, dan seterusnya. Dan pada latihan dari materi di luar kampus,
membuat latihan program game tic-tac-toe. Saya akan menjelaskan dulu apa game tic-tac-toe ini. Tic-tac-toe adalah permainan strategi yang dimainkan oleh dua pemain di papan permainan berukuran 3x3. Tujuan permainan ini adalah untuk menempatkan 3 simbol yang sama secara berurutan, baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Dan di sini saya akan menjelaskan ada apa saja. Di sini saya memakai panel untuk mengasih warna backgroundnya menjadi warna ungu. Di sini ada 9 button dan ditambah lagi ada 2 button reset, home, dan 3 label. Nah, kita langsung masuk ke shortcutnya. Di sini saya memakai J option pen ya, dan mendefinisikan variabelnya ada nilai X dan nilai O. Merupakan variabel nilai yang digunakan untuk melacak jumlah total permainan, jumlah kemenangan pemain X, dan jumlah kemenangan pemain O. Publik. Di metode game tic-tac-toe ini, metode struktur ini digunakan untuk menginisialisasi komponen GUI dan variabel nilai. Komponen GUI termasuk tombol-tombol button 1 sampai button 9 dan label-label 1 dan 2 yang akan digunakan untuk menampilkan informasi permainan. Variabel nilai diinisialisasi dengan nilai awal. Metode ini digunakan untuk memeriksa apakah ada pemenang dalam permainan. Setiap kondisi pemenang akan diperiksa dengan membandingkan teks pada tombol-tombol tertentu. Jika teks pada tombol-tombol yang cocok adalah X atau O, maka pemain yang sesuai dianggap sebagai pemenang. Jika ada pemenang, pesan dialog ditampilkan dengan menyatakan pemenangnya. Ini J option pen yang X dan ini J option pen yang O. Di void reset ini, metode ini digunakan untuk mengatur ulang permainan keadaan awal. Variabel nilai diatur kembali ke nilai awal. Level 1 dan level 2 diatur juga untuk menampilkan jumlah kemenangan pemain X dan 0. Tombol-tombol button 1 sampai button 9 diatur ulang dengan teks kosong dan diaktifkan kembali. Di sini kita kembali 9 button yang tadi. Setiap tombol dari button 1 sampai button 9 memiliki event listenernya. Misalnya button 1 action performance atau event action event. Jika tombol diklik, event listener akan dipanggil dan metode yang sesuai akan dijalankan. Pada metode button action performance-nya, teks tombol diubah menjadi XO. Setelah itu metode pemenang dipanggil untuk memeriksa apakah ada pemenang. Jika tidak ada pemenang, giliran pemain berganti dan tombol yang diklik dinonaktifkan agar tidak dapat diklik lagi. Di button reset, ketika tombol reset diklik, metode reset dipanggil untuk mengatur ulang permainan. Kita run. Di sini ada latihan game tic-tac-toe. Nah, kita sudah bisa memainkan game tersebut. Misal dari sini X, O, X lagi, O lagi, X lagi, O lagi, X lagi, O lagi, X lagi. Nah, maka pemainnya adalah X. Di sini saya memakai J option pen ya. Oke, reset untuk membersihkannya. Di sini adalah latihan di luar kampus, yaitu kalkulator. Sebenarnya kita sudah belajar kalkulator di pertemuan 16 di kampus. Tetapi di sini saya kembangkan lagi, yaitu di sini ada button 5, 6, 7, 8, 9. Dan sebelumnya kan cuma ada tambah bintang sama dengan. Sekarang saya tambahkan ada min atau kurang, bagi, dan persen. Dan di sini saya sudah memberikan tanda change variable name-nya dengan nilai 1. Di sini ada variable nilai 2 supaya kita tidak pusing. Berikut shortcut-nya. Dan string nilai yang digunakan untuk menyimpan nilai yang akan dioperasikan. Di sini double total nilai 1 nilai 2 merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi dan nilai-nilai dalam perhitungan. In pilih digunakan untuk menyimpan pilihan operasi yang akan dilakukan. Di sini saya ada button 1 sampai dengan 9, yaitu di sini bertugas untuk
menambahkan angka yang diklik ke dalam variabel nilai dan menampilkan angka tersebut di dalam text field. Di sini C atau clear ketika ditekan, metode ini mengatur ulang variabel dan elemen GUI terkait untuk menghapus data dan mempersiapkan kalkulator untuk perhitungan baru. Nah, di sini kita ada tambah, bintang, kurang, dan bagi. Metode ini mengubah variabel nilai 1 menjadi nilai yang terkandung dalam nilai saat ini. Mengatur ulang nilai menjadi string kosong dan menampilkan tanda operasi di dalam text field 1. Selanjutnya sama dengan. Sama dengan ini saya menggunakan struktur switch case. Dalam bahasa pemrograman Java, pada contoh tersebut ada sebuah variabel nama pilih yang akan dievaluasi nilainya untuk menentukan pernyataan yang akan dieksekusi. Case 1 ini adalah salah satu kasus yang mungkin terjadi jika nilai pilih sama dengan 1, maka kode yang berada di dalam blok ini akan dieksekusi. Dan nilai 2 di sini memakai double parser double nilai, yaitu mengkonversi nilai dari variabel nilai menjadi tipe data double dan menyimpannya ke dalam variabel nilai 2 total. Nilai 1 ditambah nilai 2, menambahkan nilai dari variabel nilai dengan nilai 2 dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel total. Nilai di sini memakai double to string total, yaitu mengkonversi tipe data string dan menyimpannya kembali ke dalam variabel nilai. Kemudian di case 2 ini sama dengan case 1, cuma bedanya di total. Di totalnya di sini saya memakai bintang, yaitu kali. Di sini total mengalihkan nilai dari variabel nilai 1 dengan nilai 2 dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel total. Selanjutnya di sini ada pengurangan. Total nilai 1 dikurang nilai 2, yaitu mengurangkan nilai dari variabel nilai 1 dengan nilai 2 dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel total. Case 4 dibagi. Total sama dengan nilai 1 bagi nilai 2, yaitu membagikan nilai dari variabel nilai 1 dengan nilai 2 dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel total. Nah, di sini saya memakai J option pen. Apabila nilai belum ada diisi, maka muncul notif nilai belum diisi. Jadi di sini ada persen. Ini di persen ada nilai 2, yaitu double parser double nilai. Pada baris ini nilai yang disimpan dari variabel nilai dikonversi menjadi tipe data double menggunakan metode parser double di kelas double. Hasil konversi disimpan dalam variabel nilai 2. Selanjutnya ada total. Total sama dengan nilai 2 bagi 100. Di sini nilai dari variabel nilai 2 dibagi dengan 100 dan hasilnya disimpan dalam variabel total. Operasi ini mengasumsikan bahwa nilai 2 adalah persentase dan dengan membaginya dengan 100, kita mendapatkan nilai desimal yang setara. Selanjutnya ada nilai double string to string total. Hasil perhitungan yang disimpan dalam variabel total dikonversi menjadi tipe data string menggunakan metode to string dari kelas double. Hasil konversi disimpan dalam variabel nilai. Berikut hasil runnya. Misal di sini saya 5 kurang 2. Kita clear 8 bagi 2 4. Kita clear lagi. Sini kita pakai persen, 8% dikali 2% sama dengan 0,0016. Di sini adalah program yang saya kerjakan di luar materi kampus, yaitu saya membuat tabel mahasiswa. Di sini terdiri dari 5 label, 4 text field, 3 button, dan 1 table. Ikut shortcode-nya. Di sini ada import Java Swing G option pen, import Java Swing table, default table model. Dan di sini ada metode reset. Nah, metode reset ini digunakan untuk mengatur ulang nilai dari beberapa komponen GUI, yaitu txt nama, txt name, txt kelas, dan txt jurusan. Dan metode ini akan menghapus teks yang ada pada komponen tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada button simpan. Button simpan ini yang akan dijalankan ketika tombol simpan ditekan. Di dalam event handler ini, data yang dimasukkan ke dalam komponen yaitu ada txt nama, txt name, txt kelas, dan txt jurusan yang akan ditambahkan sebagai baris baru pada table. Menggunakan default table model, jika ada salah satu komponen input yang kosong, maka akan ditampilkan pesan data masih belum lengkap di J option pane-nya.
Setelah data berhasil ditambahkan ke tabel, akan ditampilkan pesan berhasil masukkan data menggunakan JOption Pane. Dan terakhir, di metode reset akan dipanggil untuk mengatur ulang nilai komponen input. Nah, di sini juga merupakan button batal. Button batal ini dijalankan ketika tombol ditekan di dalam info handler ini. Metode reset akan dipanggil untuk mengatur ulang nilai komponen input. Nah, di sini ketika sudah di run file. Ini kita kasih name 10.11.453 simpan. Nah, maka muncul juga di sini ada notifikasi berhasil memasukkan data. Bagaimana kalau kita tidak lengkap untuk mengisi datanya? Misal sini simpan. Maka terdapat notif yaitu data masih belum lengkap. Untuk menu home tadi kita tambahkan ada di from palette menu item untuk menambahkan itu tabel mahasiswa. Tabel. Nah, kita masuk. Nah, selesai. Dan di menu tampilan selanjutnya di sini ada about yang dalamnya terdapat biodata. Kita langsung masuk ke biodata. Nah, di desainnya di sini cuma ada 4 label biodata saya dan button untuk menuju ke home. Nah, ketika di run akan muncul seperti ini. Dan di sini kita bisa home. Terakhir saya ingin mencoba untuk run home di semua menu file ini. Apakah berjalan dengan lancar atau tidak? Di sini kita masuk ke pertemuan dulu. Latihan 1 home. Berhasil. Latihan 2 berhasil. Home. Teman 14 berhasil. 15 login berhasil. Teman 19 berhasil. Dan untuk di menu latihannya kalkulator yang tadi home. Setelah itu latihan lotre di sini kita home lagi. Latihan game tic tac toe berhasil. Setelah itu latihan terakhir yaitu tabel mahasiswa berhasil. Dan untuk biodata juga sudah. Untuk logout, exit, maka kembali ke tampilan login. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.